saya Iwan Syahril, saya Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pada hari ini saya ada di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Saya sangat senang sekali bisa berkunjung. Saya memiliki harapan kepada BBPMP agar terus bergerak, jadilah agen-agen perubahan, bekerja sama dengan baik secara internal, kompak kita semua, dengan sesama UPT Kemendikbudristek dan juga dengan pemangku kepentingan supaya kita bisa melayani dengan lebih baik. Kita bantu semua pemerintah daerah, kita bantu mereka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk murid-murid kita yang ada di semua sekolah yang ada di Provinsi Jawa Barat. Serentak kita bergerak, kita wujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Program Merdeka Belajar episode ke-23, Buku Bermutu untuk Literasi Indonesia, hadir untuk membantu mengatasi kondisi keterbatasan bahan bacaan bermutu dalam upaya peningkatan literasi anak didik di Indonesia. Tahun 2022 telah dilakukan pengiriman 15,3 juta eksemplar buku ke wilayah 3T dan juga ke wilayah dengan nilai asesmen nasional yang rendah. Tujuan dari program ini adalah mendekatkan buku kepada anak didik sehingga mereka mampu mengatasi masalah aksesibilitas pada sumber bacaan dan sumber pengetahuan. Program Merdeka Belajar episode ke-23 ini hadir dalam sebuah paket yang lengkap, yaitu program ini dimulai dari pemilihan buku yang bermutu, penjenjangan buku sesuai dengan kemampuan baca anak, pencetakan dan pengiriman buku langsung ke alamat sekolah, dan pelatihan pendampingan buku bagi guru di sekolah penerima buku hibah ini. Dalam pelaksanaan program ini, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dalam hal advokasi Dinas Pendidikan dan juga dengan Balai Besar Guru Penggerak terutama dalam peningkatan SDM guru penggerak. Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan pemanfaatan buku bahan literasi. Melalui program Merdeka Belajar episode ke-23, Buku Bermutu untuk Literasi Indonesia, diharapkan bahwa kita bisa mewujudkan budaya literasi untuk mencetak generasi emas berkualitas. Jabar Juara, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat HD, harmonis, akuntabel, dinamis, dan efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kami UPT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di Jawa Barat tentunya sangat berkomitmen melaksanakan tugas untuk mengawal Merdeka Belajar. Beberapa kebijakan dalam Merdeka Belajar yang saat ini sudah 23 episode tentunya menjadi bagian tugas kami untuk melakukan pengawalan, advokasi, fasilitasi, dan berbagai upaya tentunya kami lakukan dalam mendorong memberikan problem solving bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan maupun satuan pendidikan. Tentunya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan bersama Balai Besar Guru Penggerak serta UPT yang lain selalu bersinergi untuk mencari terobosan-terobosan, strategi-strategi, memberikan advokasi agar pemahaman terkait peningkatan mutu mendorong putra-putri didik kita menjadi SDM-SDM yang berkualitas. Ini menjadi misi utama kami. Nah, kami pada kesempatan yang intensif ya dan berkala selalu berkoordinasi untuk melihat hambatan-hambatan dan mencari solusi-solusi ya Pak Har untuk bagaimana kami bisa mengadvokasi sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan. Dan banyak aspek yang kami lakukan tidak hanya dengan normatif sebagaimana penugasan yang kami lakukan, tetapi juga strategi-strategi yang lain kami gunakan, mulai dari komunitas-komunitas yang ada di UPT maupun relawan-relawan di luar UPT. Tentunya ini menjadi bagian penting dan strategi utama kita dalam membangun komunitas besar di setiap kabupaten kota yang terdiri dari berbagai aspek.
Silahkan Pak Hartono, mungkin ada strategi lain. Ya, betul Bu Ning. Jadi kita memang harus berkolaborasi. Tidak hanya dua UPT, tapi UPT yang ada di Jawa Barat harus berkolaborasi. Dan tentunya dalam mengawal tidak hanya program prioritas, tapi mengawal isu-isu pendidikan di Jawa kabupaten kota, 27 kabupaten kota, satu itu provinsi. kita membuat strategi bersama. Kita melihat bahwa salah satu dukungan Kemendikbudristek itu kan komunitas. Nah, kita dalam rangka memberdayakan komunitas yang ada, selama ini kan banyak sekali komunitas baik di internal sekolah, antar sekolah, atau Masyarakat. komunitas secara daring, dan bahkan banyak lagi. Kita mencoba mengkolaborasikan komunitas-komunitas itu menjadi satu komunitas penggerak untuk mengawal setiap kabupaten kota, dari mulai program-program prioritas maupun isu-isu pendidikan yang harus kita kawal. Dimulai dari kita memberdayakan guru penggeraknya. Ya. Guru penggerak kita kolaborasikan dengan teman-teman kapten-kopten, kemudian teman-teman dari BPGP yang terdiri dari PTP maupun WI-nya, dan teman-teman dari BPMP yang selama ini sudah terbagi habis di PMO yang mengawal pendidikan di tiap kabupaten kota. Ini akan sangat efektif sekali kalau misalkan semua unsur ini menjadi satu komunitas yang kita sebut komunitas penggerak pendidikan daerah. Ini akan kita kolaborasikan juga dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan. Kita mencoba menyatukan antara teman-teman UPT dengan teman-teman daerah, baik itu dari unsur guru di tiap jenjang maupun dari unsur dari Dinas Pendidikan. Tentunya kalau dari daerah ada guru di setiap jenjang, ada pejabat pengawasnya di setiap Dinas Pendidikan. Kita tahu masalah yang selama ini ada adalah masalah adanya pembatas karena kewenangan. Teman-teman Dikmen agak susah masuk kalau ke kabupaten kota, ke wilayah Dikdas. Teman-teman Dikdas agak susah masuk kalau ke wilayah Dikmen. Nah, melalui komunitas ini sekat itu hilang karena kita komunitas, gerakan bersama, gerakan bersama berkolaborasi, sehingga isu-isu masalah yang ada di menengah maupun pendidikan dasar bisa menjadi isu bersama, lalu kita cari solusinya secara bersama-sama dengan teman-teman di daerah tentunya. Harapan kami nanti komunitas penggerak pendidikan di tiap kabupaten kota itu akan bisa secara efektif mengawal apa masalah-masalah apa aja yang ada di tiap kabupaten kota, sehingga semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Oke. Jadi KPPD, Komunitas Penggerak Pendidikan Kabupaten, menjadi sebuah wadah kami para UPT yang ada di Provinsi Jawa Barat, menjadikan KPPD sebagai sebuah sistem bagaimana meningkatkan peran lembaga, perorangan maupun kelompok masyarakat peduli pendidikan menjadi sebuah komunitas penggerak pendidikan di kabupaten. Ini menjadi sebuah gerakan ruang terbuka bagi siapapun yang punya kepedulian. Tentunya kami UPT melakukan advokasi kepada semua tim. Jadi unsur yang ada di KPPD antara lain adalah tim PMO
yang ada di setiap UPT, kemudian unsur dari teman-teman kapten dan kokapten, guru penggerak, komunitas pembelajaran yang ada di sekolah, serta kelompok masyarakat yang peduli pendidikan. Ini tentunya yang menjadi bagian penting yang juga harus kami advokasikan untuk dapat memfasilitasi, mengadvokasi sampai di level satuan pendidikan, sehingga setiap satuan pendidikan mendapatkan teman, mitra, memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga satuan pendidikan dalam rangka mendorong kualitas pembelajaran, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu tata kelola sekolah ini bisa lebih cepat kita kawal. Nah, sistem KPPD inilah yang menjadi salah satu strategi kami di Provinsi Jawa Barat, UPT, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi untuk mempercepat capaian kualitas pendidikan melalui berbagai program yang harus kami kawal. KPPD, Komunitas Penggerak Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kalau bicara tantangan, tentunya ini menjadi tantangan yang tidak hanya dimiliki Jawa Barat ya. Saya rasa daerah lain pun memiliki tantangan yang sama. Terlebih ini adalah tahun 2023 yang sebentar lagi kita akan memasuki masa peralihan kepemimpinan negara. Tentunya ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan di level pemerintah daerah yang kita kawal, dan tentunya bisa jadi ini akan berpengaruh sampai di level satuan pendidikan. Ini tantangan yang tidak bisa kita hindari. Tantangan selanjutnya adalah perubahan para pejabat daerah. Ini juga menjadi tantangan bagi kami, di mana kami harus berulang-ulang melakukan advokasi kepada teman-teman di daerah terhadap progres-progres yang harus kita dorong bersama dalam peningkatan mutu pendidikan. Tantangan yang lain yaitu di penghujung belakangan ini, terutama di Jawa Barat ya, sedang dihadapkan oleh perubahan iklim mungkin ya, yang tentunya berpengaruh dalam persoalan lingkungan, bencana alam, faktor cuaca. Ini juga jadi mempengaruhi. Kemudian tantangan kesulitan, belum semua sekolah memiliki fasilitas teknologi atau keberadaan internet, keberadaan ini Jawa Barat ini ya, internet, kemudian alat teknologi laptop misalnya yang bisa memudahkan semua bisa terhubung satu sama lain. Tantangan lain yang mungkin ini juga sama kita rasakan ketika antara luring dan daring sudah berjalan beriringan, ini juga menjadi berpengaruh nih terhadap kualitas komunikasi itu sendiri. Kadang-kadang ini tanpa kita sadari, kita mempunyai kapasitas yang tidak bisa kita paksakan, sehingga ketika dihadapkan dengan jadwal yang sama, luring dan daring, di sekolah harus ikut daring terhadap pendampingan kita, tapi di sekolah sudah berjalan luring, ini juga bukan hal yang mudah. Ini tantangan terbesar yang harus dihadapi di satuan pendidikan. Insya Allah, tantangan-tantangan yang ada di setiap kabupaten kota akan cepat terselesaikan karena komunitas penggerak pendidikan daerah mempunyai jalur komunikasi yang sangat efektif dengan UPT di Jawa Barat dan dengan dinas juga. Artinya antara UPT baik itu BPGP Jabar maupun PMP Jabar itu TikTok dengan dinas pendidikan. Kami berdua dengan para kadis, baik itu kadis kabupaten kota maupun para KCD, itu TikTok efektif. Dan info yang ada adalah ketika terjadi hambatan atau masalah di daerah, itu kita dapat info langsung dari tim komunitas penggerak pendidikan di daerah, karena unsur yang ada di tim itu ada unsur dari UPT, ada unsur dari daerah. Jadi gabungan antara unsur UPT dan unsur daerah. Dan baik dari dinas pendidikan atau teman-teman guru maupun itu terbuka. Jadi KPD terbuka, masih sangat terbuka,
siapapun bisa bergabung untuk sama-sama kita mengawal pendidikan di tiap kabupaten kota. Insya Allah semua tantangan bisa diatasi secara efektif. Ya, artinya tantangan tidak akan pernah lepas dari kehidupan, Betul. dari persoalan, tapi yang pasti kami para UPT Kemdikbudristek sangat semangat, sangat kompak untuk bagaimana mencari solusi dari setiap tantangan yang kita hadapi. Kuncinya adalah kita selalu berkolaborasi, membangun komunikasi, dan memberikan advokasi yang terbaik untuk satu sama lain dan khususnya untuk pemerintah daerah sebagai mitra kita, dan yang terpenting kepada teman-teman penggerak peningkatan mutu pendidikan dimanapun berada, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kami UPT Kemdikbudristek yang ada di Jawa Barat siap bersinergi. Kami hadir untuk memberi solusi. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar Untuk Jabar juara.